Nggak melaku. Paling sinyal elek. Oh, ngono. Gak apa-apa. Halo, ya. Oke, apa yang kami lakukan seperti ini, ya. Mungkin para pemirsa bertanya-tanya nih, petani bunga sedang apa? Oke. Mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi petani bunga ada di taman bunga yang ada di sepanjang jalan depan rumah ya. Ini kita berada di depan rumah di taman bunga, ya, Taman Bunga Bougainville. Agenda kami adalah perawatan ya, perawatan bunga bougainville yang dimana sudah hampir 2 bulan ya, bahkan lebih. Bunga bougainville kita yang ada di taman sepanjang jalan ini kita lepas saja, kita teledorkan, kita tidak rawat. Karena apa ya, mohon maaf, di akhir-akhir ini kan musimnya beda. Musimnya musim kemarau sehingga petani bunga fokus pada tanaman yang lain, yaitu tanaman semangka dan tanaman tembakau yang ada di lahan persawahan. Sehingga ada 2 bulan bahkan lebih tanaman bunga yang ada di depan rumah kita ini tidak kita sentuh. Tapi tidak apa-apa, walaupun toh tidak kita sentuh dengan maksimal, rutinitas untuk penyiraman dan lain-lain masih kita lakukan, sehingga tidak sampai mati. Kalau toh ada yang layu mungkin tidak masalah. Bougainville itu relatif kuat. Jadi andaikan ada yang layu seperti ini tidak masalah. Karena bougainville itu walaupun layu itu tetap kuat. Ya Ibu monggo. Tetap kuat, tidak masalah. Nah untuk sore hari ini ya, bagi pemirsa yang mungkin baru menemukan channel kami Petani Bunga, saya ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung, selamat untuk berkarya ya di sore hari ini. Kita agendanya adalah perawatan bunga bougainville di sepanjang jalan. Ini perawatan. Ya nanti mungkin ada rumput-rumputnya, kita cabuti, kita siangi. Selain itu mungkin ada ranting-ranting yang menjulur seperti yang sudah ini, kita potong, kita bentuk seperti itu, ya, seperti itu. Jadi kita memang konsepnya adalah merapikan saja atau merawat supaya apa, tanaman hias kita itu tetap sehat, tetap segar, tetap menarik ya, itu seperti itu. Salah satunya seperti ini. Ini sudah kita potong, ya, kita bisa melanjutkan kegiatannya. Jadi kita potong, alat yang kita gunakan gunting, saudara. Jadi alat yang kita gunakan ya relatif mudah dan cukup simpel saja menggunakan gunting. Gunting yang kita gunakan ada gunting kecil dan gunting besar. Untuk yang gunting kecil mungkin untuk motongi ranting-ranting kecil saja. Tapi sementara untuk yang besar, bila mana rantingnya sedikit besar ya, kemudian dipotong dengan gunting kecil yang tidak kuat, maka kita gunakan gunting yang spesial memang untuk gunting bunga. Seperti itu. Ya, yang penting usaha saja, yang penting berkarya saja, yang penting melakukan apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita kerjakan, insya Allah kalau kita niati dengan ikhlas ya, insya Allah kalau kita niati dengan semangat ya, semangat tinggi, semangat selalu berkarya, maka insya Allah ada manfaatnya seperti itu. Di sore hari ini tetap ya berkarya, tetap usaha, tetap melakukan kerjaan di mana kita memotongi atau merapikan tanaman kita yang ada di sepanjang jalan. Seperti itu. Nah, ini nah, bunga yang ada sebagian besar adalah bougainville, saudara. Ini sudah selesai, mungkin nanti pindah ke sana. Ya, ini. Nah, kalau yang kecil menggunakan gunting biasa. Ini gunting apa? Bukan spesial ini, saudara. Jadi gunting kita yang ini bukan spesial untuk bunga. Justru saya kalau boleh menyampaikan ini gunting rambut atau gunting kain, boleh dikatakan gunting kertas ya. Tapi tidak apa-apa. Gunting itu fungsinya karena untuk menggunting atau memotong ya. Kalau selama ini masih relatif bisa dipotong menggunakan gunting kecil ya tidak masalah. Nah, oke, selesai. Kita coba pindah ke sana ya. Oh ini yang belum.
Nah, tapi sebelum pindah kita coba bersihkan atau rapikan yang bawah ini. Rumput-rumputnya kita ambili. Nah, ini sambil ngontrol akar yang masuk ke dalam ya. Kita coba kontrol akarnya yang masuk ke dalam ini, kita potong. Yuk. Nah, ini ada. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita potong akarnya yang masuk ke tanah. Jadi bougainville itu tidak mau berbunga kalau ada akar yang menunjang ke tanah. Harus tertahan di atas, di pot atau polybagnya, itu nanti baru mau berbunga. Nah, harus kita potong. Nah. Udah, Mas. Nah, seperti ini kita coba angkat. Kita coba angkat, kita kontrol. Mungkin ada, tuh ada kan. Kita potong saja. Jadi akar-akar yang masuk ke tanah itu harus kita potong, saudaraku. Kalau tidak kita potong, maka dia akan berkembang dan akar akan masuk ke tanah. Kalau sudah masuk ke dalam, nanti bunga tidak akan mau berkembang. Bougainville tidak akan mau berbunga. Jadi
dia akan rimbun daun. Nah, seperti ini. Ini rimbun daun. Kenapa? Karena ini ada akar yang masuk ke tanah. Loh. Iya kan? Nah, ini harus kita potong. Nah, ini yang bekas potongannya dan sampah-sampah ini kita kumpulkan sambil lalu membersihkan. Ya namanya merawat ya saudara. Proses merawat ya seperti ini. Kalau ada sampahnya atau daun kering, kita sapu atau kita bersihkan. Kemudian kalau ada ranting yang menjulur, kita potong. Ya seperti itu. Kemudian kita bentuk. Yang penting berusaha saudaraku. Yang penting berusaha. Ya, seperti ini. Nah, ini. Jadi akar yang masuk ke dalam tanah itu kita potong. Kalau sudah kita potong, kita kembalikan lagi pada posisinya. Nah, seperti itu. Ini kita lanjutkan. Ini kelihatannya rimbun daun, pasti ada akar yang masuk. Ya, oh, sudah masuk mas. Nah, akar yang masuk ini harus kita potong. Akar yang masuk kita potong, kita buang. Jadi supaya tidak ada akar yang masuk ke tanah. Kalau tidak ada akar yang masuk ke tanah, akar bertahan di polybag atau pot, dan nanti bunga kita baru mau berbunga. Seperti itu. Oke, nah, seperti ini.
Oke, kita coba pindah ke sisi yang beda, saudara. Kita pindah ke seberang sana ya. Saya kira yang ini sudah cukup. Yang ini sudah dianggap cukup ya untuk pemotongan atau pembentukan bunga bougainville yang ada di samping jalan ya. Kita coba bergeser ke sisi satunya, sebelah sini. Nah, sebelah sini kita ratakan, kita bersihkan, kita bangun, kita tata ya. Rumput-rumputnya kita siangi, rumput-rumputnya kita cabuti ya. Nih, kita coba. Rumput yang mengganggu bisa kita ambilin. Seperti itu. Termasuk pemotongan pada ranting-ranting yang mungkin menjulur. Ya, ranting-ranting yang mungkin menjulur kita potongi. Kita bentuk. Karena tadi yang sudah saya sampaikan, kurang lebih 2 bulan bunga-bunga kita yang ada di sepanjang jalan ini tidak tersentuh. Karena kita fokus pada tanaman yang ada di sawah, yaitu tanaman tembakau dan tanaman semangka. Nah, baru sore hari ini kita coba. Oke. Baru hari ini, sore hari ini kita coba bersihkan, kita coba tata lagi mana-mana yang perlu dirawat, mana-mana yang perlu ditata, cabuti rumput-rumputnya mungkin. Nah, seperti itu. Nah, ini. Atau mungkin ada yang sambil ngontrol akarnya ya. Nah, ini. Akarnya yang masuk ke tanah kita potong. Nah, seperti ini. Gini, ini kelihatan daunnya rimbun, rantingnya rimbun. Kalau sudah seperti ini tanda-tandanya pasti ada akar yang masuk ke dalam. Loh. Kita coba lihat. Betul kan? Ini ada akarnya kan yang masuk ke dalam. Kita potong aja. Ya. Allah, kalau sudah kita potong seperti ini, tidak ada akar yang masuk ke tanah, maka bunga bougainville ini nanti akan berbunga. Tuh. Kita bentuk. Ya, sebagaimana konsepnya petani bunga ya, yang penting kita rapikan begitu dengan bentuk ya relatif ya. Kalau kami menyarankan mengarah ke bentuk mengkerucut atau seperti payung. Jadi bentuknya mengkerucut atau mempiramida kayak payung. Insya Allah namanya bunga hias. Jadi kalau bentuknya indah ya, bisa menghiasi ruangan, bisa menghiasi taman, insya Allah juga akan nampak indah. Seperti itu. Jadi kita potongi seperti ini. Inilah kegiatan di sore hari ini. Tani bunga yang bisa dilakukan. Nah, alhamdulillah selesai. Kita coba bergeser ke yang lain. Kalau ini kita coba lihat ada enggak
akar yang masuk ke tanah. Nah, tidak ada kan? Nah, tidak ada. Andaikan ada, kita potong. Ya. Oke. Oke, tinggal cukup ya. Tidak ada yang menjulur, ini ada. Kita coba potong. Yuk. Oke, kita coba ke seberang sana ya. Kita coba arahkan ke seberang sana yang jauh di sana. Ya, alhamdulillah ini sudah nampak rapi ya. Sudah nampak rapi, bisa disaksikan bersama ya. Bisa dilihat bareng. Loh. Ini kalau sudah ada penghujan, insya Allah kalau sudah musim penghujan turun, maka taman bunga yang ada di depan rumah petani bunga ini akan nampak indah. Karena ini belum ada turun hujan, maka ya seperti ini. Tapi tidak apa-apa, relatif kuat kok saudaraku. Jadi jenis bunga bougainville itu relatif kuat, walaupun tidak disiram misalnya, mungkin bisa bertahan sampai 1 minggu. Dia tidak akan layu atau tidak akan mati. Andaikan layu mungkin hanya menggugurkan daunnya, kemudian ada siraman atau musim penghujan datang, maka dia akan subur kembali. Seperti itu. Oke, kita coba alihkan ke sisi sana dulu. Di seberang sana yang jauh, ya. Ya memang boleh disampaikan ya di sore hari ini bahwasanya di depan petani bunga ini tidak punya lahan, saudara. Jadi halaman kita itu sudah halaman yang keras, sudah cor seperti ini. Jadi tidak bisa ditanami apa-apa. Sehingga untuk memfungsikan halaman atau depan rumah yang keras seperti itu, kita buat supaya bisa nampak hijau bagaimana ya seperti yang ada di depan itu. Yaitu kita tanami di dalam pot atau polybag seperti ini. Nah, ini karena belum ada turun hujan jadi kelihatan layu. Kita coba yang sisi sana, saudara. Di sisi sana. Nah, di sana itu juga ada tanaman apa ya? Bawang merah yang usianya baru kurang lebih 1 minggu. Ya, ini bawang merah yang kita taruh di pot. Pot yang tidak beli, saudara. Pot ini adalah bahan bekas ya, yaitu galon le mineral yang bekas kita fungsikan sebagai tempat atau media tanam. Seperti itu. Oke, kita fokus ke penataan bunga dulu ya. Nah, di sini. Kita coba kita potongi dulu. Kita mulai dari sana. Nah, dari sini. Ini perlu ditata, dirapikan ya. Ada beberapa tanaman yang
rantingnya itu sudah menjulur. Nah, karena rantingnya menjulur harus kita potong. Bersih Mbak kan Mbak? Mak itu lah. Nah, sini ada yang menjulur, karena menjulur segera kita potong. Kita potong, kita rapikan, supaya nampak terbentuk. Jadi saya ulangi lagi, nampak terbentuk. Bentuknya apa ya? Itu tadi, mengerucut. Bentuknya berbentuk kerucut, saudara. Atau mayung, seperti payung. Gitu aja. Jadi kita guntingi, kita bentuk, kita buat model kayak sebuah payung. Seperti itu. Ya. Jadi kita bentuk supaya bentuknya kayak sebuah gunung atau payung, menggunung begitu. Nah, untuk bentuk seperti itu maka kita butuh alat. Alatnya apa? Alatnya adalah gunting. Baik gunting gunting spesial untuk bunga maupun gunting kecil yang biasa kita gunakan untuk menggunting kertas. Jadi gunting potong khusus untuk bunga juga ada. Fungsinya bila mana ada ranting yang besar, yang bila gunting kecil tidak mampu baru kita alihkan ke gunting besar yang memang spesial untuk bunga. Tapi sementara kalau masih mampu untuk kita potong menggunakan gunting kecil, maka oleh petani bunga tetap menggunakan gunting kecil yang seperti saya lakukan di sore hari ini. Ini gunting kecil, kan? Ya, yang penting apa ya? Yang penting bekerja, saudara. Yang penting berkarya. Yang penting melakukan. Nah, salah satunya di sore hari ini adalah berupaya untuk bekerja, mencari apa ya? Aktivitas. Beraktivitas saja kita. Jadi kita beraktivitas seperti di sore hari ini. Biar badan kita sehat, saudara. Siapa toh kalau tidak suka kalau badan kita sehat? Insya Allah semua mendambakan badan kita selalu sehat, selalu fit, selalu segar ya. Selalu segar ya. Selalu apa ya, semangat itu. Nah, untuk menjadikan semangat bekerja, semangat berusaha ya, semangat aktivitas itu tetap dari diri sendiri. Jadi kita bangun emosional kita supaya kita itu mampu, ya Mas, supaya kita bisa, supaya kita kuat untuk berbuat. Nah, gitu. Supaya kita berbuat apapun yang kita lakukan. Dan seperti apa yang saya lakukan di sore hari ini, kita harus dasari dengan rasa suka. Kita harus dasari dengan rasa senang, ya, terhibur, tidak terasa dan tidak merasa terbebani. Tidak merasa terbebani apapun. Jadi seolah-olah apa ya, lepas begitu. Lepas, tidak bermasalah ya. Apa toh yang kita cari hidup di dunia ini? Ya, tidak usah dibuat tegang, saudara. Tidak usah dibuat repot. Bisa mudah kok dan bisa ringan. Kenapa yang sulit dan sukar kita lakukan? Mengapa sulit dan sukar kita cari? Berat dan repot kita cari. Dengan mudah bisa kok yang repot dan kita, ya moga sulit kita cari lapo. Kan begitu. Nah, seperti ini warna hijau ya. Warna daunnya penuh. Ini kalau sudah seperti ini biasanya ada akar yang menunjam ke bawah. Kita coba angkat. Nah, ini. Ada kan? Nah, akar ini kita buang. Kita buang akar ini. Nah, kita gunting. Kemudian kita kembalikan lagi, saudara. Ya, gitu. Sip. Kan? Yang ini kayaknya juga iya. Tuh kan.
harus kita potong, saudara. Kalau tidak kita potong, maka tanaman bunga kita akan selalu rimbun daun, tidak mau berbunga. Makanya setelah ini kalau mungkin besok sudah turun hujan dan musim penghujan sudah datang, saudara, agenda kami adalah pergantian pot. Jadi polybag yang sudah saya anggap harus ganti ini kita rubah, kita pindah ke pot yang rencananya besok akan kita lakukan. Cuman belum waktunya ini, saudara. Ini belum waktunya karena musimnya masih musim panas. Musimnya masih musim kemarau, walaupun sudah masuk bulan 10 ya ini. Sudah masuk bulan Oktober bulannya, dan di tanggal ke-11 kayaknya ini. Tapi cuacanya masih cuaca panas. Cuacanya masih relatif panas ya. Sehingga belum berani untuk proses penanaman bunga. Jadi masih kita bertahan dulu ya. Bertahan masih proses perawatan saja. Masih proses perawatan, belum sampai ke persemaian dan lain-lain. Kalau besok sudah ada tanda-tanda musim penghujan datang, nah itu baru. Makanya oleh petani bunga kemarin yang dilakukan adalah pembuatan pot untuk persiapan taman di depan rumah itu kan ya itu. Jadi kemarin agendanya adalah pembuatan pot dari galon clay mineral bekas. Jadi kita pot itu tidak beli, saudara. Kita pot cukup buat sendiri, artinya membudidayakan atau memperdayakan sampah ya yang mestinya harus dibuang. Kita rawat, kita kumpulkan, kemudian kita bentuk sehingga menjadi sebuah pot yang insya Allah nanti akan kita gunakan untuk menanam. Tapi ya sabar dulu, saudara, karena apa, masih belum ada turun hujan. Besok kalau sudah ada turun hujan, baru kita proses untuk mulai menanam. Begitu. Nah, sekarang apa yang bisa kami lakukan ya kami lakukan. Salah satunya di sore hari ini kita merawat atau menata ya. Menata bunga-bunga yang ada di sepanjang jalan depan rumah petani bunga. Ini namanya menata atau merawat. Ya memotong, ya merapikan, ya mencabuti rumput-rumput yang mungkin ada gulmanya yang mengganggu tanaman kita, itu kita cabuti. Seperti itu. Nah, seperti ini kan rimbun, saudara. Karena apa? Karena ada akar yang menunjam ke bawah. Makanya seperti ini harus kita potong. Karena ini rantingnya besar, kita menggunakan gunting yang spesial untuk bunga. Nah, seperti ini. Ya. Kita potongi. Hati-hati karena ini gunting. Gunting itu senjata tajam, saudara. Makanya jangan sampai kena tangan. Ya, kita harus hati-hati supaya kita itu selamat, tidak sampai cedera ya. Nah, ini kita guntingi, tata. Oke lah, apapun bentuknya pekerjaan yang kita lakukan ya, kalau untuk kebaikan ya, untuk apa ya, bisa bermanfaat ya, bisa membuat orang senang, saya kira itu bagian daripada hikmah hidup. Jadi tujuan hidup itu kan salah satunya adalah bagaimana kita itu bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk orang lain, salah satunya adalah bermanfaat untuk lingkungan. Nah, seperti ini. Kalau ini kita lakukan dengan ikhlas ya, dengan enak, dengan ramah ya, dengan suka, riang ya, gembira, maka nanti akan
paling tidak ada dampak atau pengaruh pada orang lain. Minimalnya pengaruh pada diri kita sendiri, di mana kita harus mencintai lingkungan. Ya, untuk mencintai lingkungan, ya seperti di sore hari ini yang kami lakukan, menata, merawat, ya, membersihkan, menyapu. Nanti ini belum. Ini kalau sudah kita potongi seperti ini limbahnya, ini limbah saudara. Ini kita kumpulkan jadi satu bersama sampah-sampah daun kering yang lain ya. Kemudian kita buang. Kemudian kita buang ke tempat sampah di belakang sana. Kalau sudah kering, mungkin yang bisa kita gunakan untuk pupuk kita gunakan, yang tidak mungkin kita bakar. Seperti itu. Nah, kan bagus kan? Kan? Nah, ini bunga bougainville ya. Bunga bougainville itu cirinya kalau ada akar yang menunjam ke tanah, maka dia akan merimbunkan daunnya dan rantingnya. Tidak mau muncul bunganya. Tapi kalau akarnya tidak sampai masuk ke dalam tanah, hanya ada di dalam pot atau polybag, maka dia akan mengeluarkan bunga seperti ini. Tapi beda lagi kalau yang ini kan bentuk daunnya rimbun, mana bunganya kok tidak mau berbunga. Nah, ini ada tanda-tanda. Nah, ini ada tanda-tanda bahwa bunga yang ada di polybag satu ini ada akar yang masuk ke dalam tanah. Nanti kita coba cek. Makanya daunnya rimbun sekali. Tapi tidak masalah, karena memang proses ya. Ya seperti ini. Rimbun kita potong. Justru dengan pemotongan, dengan pemeruningan seperti ini akan menambah keindahan daripada tanaman bunga kita. Kita coba cek. Loh ya saudara, ini ada akar yang masuk. Nah, akar yang masuk ini harus kita buang. Kita potong. Jadi harus kita potong supaya akar ini tidak masuk ke dalam tanah. Memang kondisi polybagnya yang sudah tua, sudah aus, sudah usang. Sudah waktunya untuk ganti saudara. Ini sudah kalau tidak salah tanaman kita yang sejenis bougainville yang seperti ini sudah 4 tahun. Ini sudah 4 tahun dari mulai pindah tanam setek. Jadi sudah 4 tahun sekarang. Mengapa sampai lama hanya sebesar ini? Itulah yang dilakukan oleh petani bunga. Petani bunga pada waktu itu kan tidak mencari dan tidak membuat persemaian yang bahan dasarnya atau bahan seteknya itu batang besar. Karena apa? Kalau boleh cerita, pada waktu itu kita kan berniatan hanya membersihkan lingkungan. Kebetulan waktu itu adalah lingkungan sekolah SD Borno 1. Karena membersihkan lingkungan, maka bunga-bunga yang ada di Taman Bunga SD Borno 1 itu harus kita pangkasi, kan begitu. Nah, karena memangkasi bunga, otomatis ada ranting-ranting yang kita potong. Nah, ranting-ranting yang kita potong itu hanya sebesar lidi, saudara. Seperti ini. Nah. Jadi sebesar lidi. Besar lidi, cuman ranting tua waktu itu. Ranting tua lah. Ya sebesar ini. Betul sebesar lidi. Karena ranting tua, dasarnya petani bunga itu suka menanam. Tahu seperti itu, kita kumpulkan, kita bawa pulang. Itu ceritanya. Kita bawa pulang, tidak kita buang di tempat sampah. Yang lain kita buang di tempat sampah, tapi yang ranting tua itu kita bawa pulang.
Setelah kita bawa pulang, kita semai di rumah. Hasilnya seperti ini. Makanya ini lama ini. Ini sudah 4 tahun jalan ya. Jadi 3,5 tahun lah, sampai 4 tahun hari ini. Itu. Nah, seperti ini hijau, insya Allah ada akar yang masuk loh kan. Akar ini harus kita buang saudara. Ya, akar ini harus kita potong supaya ya mengurangi untuk tidak muncul akar baru yang bisa menembus ke tanah. Nah, itu. Oke, seperti ini. Ini juga kita coba lihat. Oh, tadi sudah kita. Nah, insya Allah pemotongan atau perapian sudah selesai. Kita tinggal menyapu. Ya, kita ambil sapu dulu. Lidi. Hah? Kan? Nah, tanah.
Kita coba ambil arko ya saudaraku, untuk tempat sampah nanti. Ya, resep Mbak. Resep ya. Tuh kita kita rapikan seperti ini saudara. Ya, kita rapikan supaya nampak indah ya. Supaya nampak bersih. Kita sapu. Ya memang musim kemarau ya, banyak daun yang berguguran sehingga akan menambah timbunan sampah daun kering. Tapi tidak masalah, ini daun kering ya. Kalau kita mau proses dan kita fungsikan sebagai pupuk, daun kering juga bagus. Karena daun kering yang warnanya coklat itu mengandung unsur kalium ya. Ini juga bagus untuk tanaman. Oh kan? Tidak apa-apa, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan ya. Oke, yang penting kita bersihkan dulu ya lingkungan kita. Kita sapu, karena ini musim kemarau banyak daun-daun kering ya. Kita sapu dulu.
seperti ini. Di sela-sela bunga bougainville dan bunga kimeng ya. Seperti ini kimeng, saudara. Ini kimeng. Ini belum, masih proses. Jadi kimeng itu adalah family dari beringin ya. Kimeng, ipre, itu dolar itu sejenis. Nah, ini salah satunya di sela-sela bunga bougainville kita itu ada kimengnya. Sebagai bahan juga itu. Cuma proses, artinya apa? Yang penting kita menanam dulu. Karena bahan dasarnya kecil, hanya ranting sebesar apa ya? Bahkan sebesar lidi kemarin itu. Kecil-kecil banget. Besar lidi kita tanam dengan setek. Ya, dengan kita tancapkan begitu aja pada media dan alhamdulillah tumbuh. Sampai sekarang belum kita coba rawat. Ya. Nah, itu saudara itu teman saya Pak Narko ya, yang panggil-panggil tadi. Beliaunya juga suka menanam itu. Suka menanam. Jadi petani juga. Petani. Nah, yang ini Pak Kaji. Sawah. Ya mohon maaf, ada yang lalu lalang. Karena memang tempatnya saudara. Karena kita berada di sepanjang jalan ya, jadi wajar kalau ada orang lewat. Ini kita coba sapu dulu, mohon maaf. Ya, kita sapu dulu, kita bersihkan daun kering dan ranting kering. Termasuk rumput. Rumput ini sama mati semua, saudara. Sama kering semua karena saking panasnya. Saking panasnya sehingga rumput saja mati. Makanya bunga yang ada di sepanjang jalan ini ya berupaya untuk kita pertahankan, jangan sampai meninggal dead. Jangan sampai mati. Nanti kalau mati, wah bahaya ini. Jadi kita usahakan setiap 2 hari atau 3 hari sekali kita siram. Walaupun hanya sepintas begitu, tetap kita siram, saudara. Supaya tidak mati. Nah, ini. Yo. Ini rumput yang di sela-selanya bunga bougainville ini sama mati semua. Alhamdulillah dapat sampah seperti ini. Nanti kita buang di belakang rumah menggunakan akro. Alhamdulillah ini sampah ya, sampah kering, termasuk bekas potongan dari ranting-ranting bunga yang sudah kita potong lagi. Nah, seperti ini. Kita rapikan, kita bersihkan, ada sampah-sampah daun kering diambil, kemudian kita buang di tempat penampungan akhir di belakang. Nah, ini. Oke, kita geser ke sana ya. Kita coba taruh di sana untuk menampung sampah.
Oke, kok gitu? Kan? Tak, ya sebagian. Nah, kita coba ke sana ya. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu hasil daripada pekerjaan di sore hari ini. Ya, ya. Kita coba. Oh, seperti ini ya saudara. Nah, seperti ini. Kita coba cek. Alhamdulillah sudah bersih ya. Sudah bersih. Tinggal nanti kita siram. Nah, ini mulai dari sini tadi. Ini kita siram nanti sore. Ya, nanti malam. Nah, kita siram. Kita siram nanti malam ya. Setelah malam kita bisa siram. Ini hasil daripada pekerjaan sore hari ini untuk merapikan dan membersihkan sampah-sampah kering yang ada di taman bunga di sepanjang jalan depan rumah. Oke. Sepanjang jalan di depan rumah. Ini hasilnya ya. Alhamdulillah tanggap selesai, sudah kita potongi, sudah kita rapikan. Tinggal menunggu musim penghujan datang, saudara. Tinggal menunggu musim penghujan, mudah-mudahan segera ada turun hujan, sehingga taman kita itu bisa terlihat rapi, indah. Ya. Oh, gini ya. Oh. Oke, kita coba ke sana ya. Yang di seberang sana belum kita bersihkan. Sudah kita potongi tapi belum kita bersihkan. Mari kita coba ke sana untuk membersihkan yang ada di seberang sana. Nah, ini di depan rumah, persis di depan rumah ya. Di depan rumah, di sana ada teras. Teras rumah kita. Teras rumah kita ya. Ada setumpuk bahan baku. Bahan baku saudara itu. Yaitu di mana ada galon bekas yang sudah kita potongi. Insya Allah kita gunakan untuk menanam. Di sampingnya yang rimbun sekali ini bukan hutan saudara ini. Ini bukan hutan ini, dikira hutan lah. Bukan, ini bukan hutan. Nah, ini adalah tanaman yang memang sengaja dibudidayakan oleh petani bunga. Jadi sudah dibudidayakan, memang disengaja untuk dirawat. Yaitu sejenis kimeng ya, sejenis kimeng dan anting putri. Nah, ini menunggu musim saja. Kalau sudah musim hujan datang, insya Allah ini akan kita rawat. Kita coba proses sebagai bahan baku, sebagai apa? Sebagai tanaman hias yang kita bonsai nanti. Yang di seberang sini, sebelahan ini adalah kimeng. Ya, kimeng ini. Jadi itu kimeng. Kimeng itu sejenis apa ya? Sejenis beringin ya. Kimeng itu sejenis beringin yang insya Allah nanti sebagai bahan untuk memproses menjadi bonsai. Nah, ini itu beringin saudara. Jadi ini kimeng. Ini kimeng ini, semuanya ini kimeng. Ya. Jadi seperti ini. Belum ini, besok kalau sudah waktunya akan kita proses. Kapan? Menunggu musim penghujan.
di ini gimana ya, ini gimana semua nih, bagus ya, nih ya, nih. Insya Allah menunggu kalau musim hujan sudah datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Kita punya banyak di belakang ini. Besok kalau sudah waktunya kita akan budidayakan. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk membersihkan sampah-sampah kering yang sudah kita kumpulkan di sana. Ini hasil pemotongan dan perapian bunga bougainville tadi. Sekarang waktunya kita sapu, kita bersihkan, kemudian kita buang nanti di belakang. Oke. Oke, saya ucapkan selamat sore ya. Selamat sore, selamat bertemu dengan petani bunga ya. Ya, dimana di sore hari ini petani bunga sedang live ya, menyelesaikan sebuah kegiatan yang relatif rutin. Kegiatan yang relatif rutinitas saja ya. Kegiatan yang tidak terlalu berat, tetapi membutuhkan niatan yang luar biasa, yaitu penataan bunga, perawatan bunga, dan membersihkan sampah. Ini yang dilakukan oleh petani bunga. Maka dari itu, bagi teman-teman mungkin yang baru masuk dan menemukan channel kami ya, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Siapapun yang ada di sana, saya ucapkan selamat bergabung, ya, selamat untuk berkarya di sore hari ini. Kita tidak bisa menyapa satu persatu, saudara. Kita hanya mengucapkan terima kasih banyak atas apa-apa yang panjenengan lakukan untuk mendukung kegiatan di sore hari ini. Yaitu kegiatan membersihkan dan menata ruang, di mana ada taman yang ada di depan rumah kita. Kita tata, kita rapikan, seperti itu. Kita coba sapu ya. Kita coba sapu dari sini. Nih. Bila mana ada sampah-sampah yang kering, iya, Mbah. Resep, Mbah. Kita kumpulkan, nanti kita akan buang di belakang rumah. Nah, seperti ini. Yo, nggih. Live, Mbak. Tuh, banyak sekali ya saudara kita yang lewat. Ya wajar saja karena kita ada di sepanjang jalan. Jadi mohon izin dan mohon maaf bila mana suasananya agak beda ya. Suasananya agak hiruk pikuk, adanya beberapa anak atau orang yang lewat di belakang kita. Karena namanya jalan ya, jadi banyak pengguna yang melalui jalan di depan rumah petani bunga sehingga ada kendaraan lalu lalang dan orang lewat. Maka dari itu sekali lagi
petani bunga mohon izin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Nah, yang penting kita rawat, saudara. Jadi saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami ya, ini syukur petani bunga sedang berupaya untuk membersihkan lingkungan kita. Jadi membersihkan lingkungan, ya, merapikan bunga-bunga yang ada di depan rumah, menyapu dan mengumpulkan sampah kering yang insya Allah nanti akan kita buang di belakang rumah. Nah, seperti ini. Nah, kita kumpulkan, kita rapikan ya. Ini bekas daripada potongan-potongan bunga atau daun dan ranting yang menjulur tadi setelah kita gunting, kita potong. Itu. Live, Mbak. Tuh, temen. Nah, ini kita sapu, kita kumpulkan, nanti baru kita timpal, kita masukkan ke akro yang sudah kita siapkan. Setelah nanti penuh, kita bisa geser, kita buang di tempat akhir belakang rumah. Seperti itu. Oke, kita bisa bergeser ke sebelah sana. Ini sudah kelihatan sedikit rapi ya, saudara. Sedikit rapi, sudah tertata ya. Ini sudah kelihatan sedikit rapi loh, gini kok. Kita coba ke seberang sana. Alhamdulillah, bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini ya. Nah, ini yang sudah kita rapikan, sudah kita sapu. Sekarang kita coba ke seberang sana. Yuk! Karena kita bersihkan, kita sapu dulu, sampah-sampahnya kita buang. Oke. Nggih.
Nah, ini kita sapu dulu. Kita kumpulkan jadi satu. Nanti baru kita bisa timpal, kemudian kita angkut menggunakan akro ya. Kita bawa ke belakang rumah. Yo! Ini saudara, teman-teman. Saudara kita ya, karena kita hidup di desa ya, banyak tetangga. Ya. Jadi apalagi tempat bekerja kita di sepanjang jalan, jadi banyak orang lewat. Banyak orang lewat. Nah. Ya, bersih-bersih. Wadi. Oh ya. Nah ini tinggal bersih-bersih saudaraku. Tinggal nyapu-nyapu ya. Membersihkan sampah atau daun kering. Membersihkan ranting-ranting yang sudah kepotong ya. Kita bersihkan ya sebisanya. Paling tidak kalau tidak terlalu kumuh kan ya bisa nampak lebih indah seperti itu. Yang menggunakan sapu krik. Alhamdulillah kayaknya sudah selesai nih. Kita tinggal bawa ke belakang rumah. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya ya saudara. Ini hasil daripada kerjaan kita di sore hari ini. Insya Allah sudah nampak rapi. Ya, walaupun tidak sempurna, paling tidak sedikit ada gambaran bahwa taman kita terawat seperti itu. Walaupun belum ada hujan ya, walaupun belum nampak segar, tapi kita berupaya untuk selalu kita siram. Jadi selalu kita siram supaya apa? Taman kita itu tetap bertahan hidup. Insya Allah besok kalau sudah musim penghujan datang, ya taman kita bisa nampak subur, ya kita akan semakin semangat untuk berkarya. Oke, mungkin itu aja dulu ya saudaraku, pemirsa semuanya. Sekali lagi petani bunga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata salah, bila mana ada yang kurang berkenan, ya. Karena kegiatan yang semacam ini kita lakukan hanya memberikan sebuah inspirasi kepada teman-teman yang lain. Supaya kita tetap semangat, ya. Semangat untuk berkarya. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita berusaha insya Allah, paling tidak badan kita sehat, semangat untuk selalu berkarya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas kesalahan, kurang lebihnya. Mohon maaf, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.